Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama katakan, karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan, jiwaku Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Katakan, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
sama-sama. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari angkat hatimu, sama-sama katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih dengan iman sama-sama bangkit berdiri katakan, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yes, haleluya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik. Thank you Lord Jesus, amen. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Berikan kemuliaan pria bagi Tuhan. Tepuk tanganmu bagi Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami berglori bagimu pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan haleluya sama-sama. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. Yes, saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini siap memberi pujian yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Jadi nggak ada yang lemes-lemes, loyo-loyo, semua semangat. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, aku mau memuliakan Tuhan sebab hatiku bergembira dalam Dia. Yo. Mari suara-suara kita bagi Tuhan. Yes, haleluya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira
Saudara bergembira? Saudara bergembira? Karena di dalam Yesus ada sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Amin. Seluruh kaum pria maju ke depan, memuji memuliakan nama Tuhan. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Puji Tuhan, Yesus kita yang menjadi sobat kita. Haleluya. Seluruh kaum wanita juga mau memuliakan nama Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
Jangan pernah goyah. Terus tetap berharap hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang memberikan ketenangan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saudara tetap bergembira di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita tetap bersorak-sorai, tinggikan nama Tuhan. Karena Dia yang layak terima pujian. Haleluya. Mana tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yeah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Yuk sama-sama. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, yeah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Yo satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yo siap sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja, yeah, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Katakan sama-sama. Kami bersorak, tepuk tangan. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yeah. Oh. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Yang keras yang katakan sama-sama. Oh, oh, oh. Lagi. Oh, oh. Engkaulah Raja, yes, atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Katakan sama-sama. Kami bersorak, tepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Tepuk tangannya mana? Yeay. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan. Engkaulah Raja atas dunia, hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Sekarang lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak ya Tuhan. Kami bertepuk tangan bagi Tuhan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak kita bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Lagi saya tanya, ada sukacita pagi hari ini? Amin. Amin. Nggak ada duit tetap sukacita. Ada sakit tetap sukacita. Percaya pagi hari ini ada keberkatan yang melimpah atas hidup kita. Amin. Kemenangan, kesembuhan, pemulihan terjadi pagi hari ini. Tundukkan kepalamu sebelum kita ditaburi oleh firman Tuhan. Kita mau buka tanah hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Dengan firman Tuhan, iman kita kembali lagi bertumbuh. Dan kita
kita menjadi kuat. Amin. Mari setiap mulutmu memuji Tuhan. Setiap mulutmu berkata haleluya. Setiap mulutmu katakan puji Tuhan. Mulutmu mengeluarkan kata-kata ucapan syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Kita patut bersyukur pagi hari. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur pagi hari ini. Sama-sama, haleluya, haleluya, yes, haleluya, haleluya. Angkat hatimu lebih lagi, haleluya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu lebih lagi, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terus angkat pujian ini, haleluya, 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 haleluya. Saya rindu semua kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan pagi hari ini. Terus angkat hatimu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya.
Saudara taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Rasakan detak jantungmu pagi hari ini. Rasakan bahwa engkau masih ada sampai saat ini. Semua karena Tuhan. Tangan yang satu naik ke atas. Tanda kita berserah sama Tuhan. Mari angkat pujian ini. Pagi hari ini ada kemenangan, ada pemulihan bagi kita pagi hari ini. Asalkan kau percaya, haleluya. Terima kasih atas kebaikan-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas berkat-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan kami boleh bersyukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari Tuhan, bahkan sepanjang bulan ya Tuhan, hingga kami masuki bulan yang Tuhan pertama ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Ini semua kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa Bapa. Kami sudah menyenangkan hati-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini tanda ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Bapa kami dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh fokus kepada firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu menguatkan iman kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Boleh menegur kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam Tuhan, menyambut akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ada haleluya? Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu dong. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua pagi yang berbahagia hari ini. Kita sudah ada di bulan yang baru, di bulan Juni. Tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu, saudara. Dan kita semua juga turut berduka karena sudah dipanggil oleh Tuhan seorang ibu yang setia. Bahkan saya bisa juluki dia adalah pahlawan iman, yaitu Ibu Giok Ing yang kita cintai, yang kita kasihi, telah dipanggil oleh Tuhan. Saudara, ditinggalkan itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Apalagi ditinggalkan oleh seorang yang kita cintai, kita kasihi. Yang saya tahu bahwa almarhumah ketika saya masih remaja, beliau sudah setia di tempat ini. Bahkan anak-anak mereka juga bertumbuh rohaninya di tempat ini.
Kita semua kehilangan, saudara. Kita sangat kehilangan seorang yang bagi saya adalah seorang yang luar biasa. Pelayanannya, kesetiaannya, kesungguh-sungguhannya, bahkan tanggung jawab yang dia emban sampai langkah yang terakhir sebagai bendahara gereja. Itu dilakukan sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan ada banyak kesaksian keluarganya kemarin bahwa ketika dia tidak ibadah, dia bersama dengan keluarga, pikiran dan hatinya ada di pelayanan, saudara. Ini hal yang luar biasa. Saya juga mau seperti itu. Ketika saya menghembuskan nafas terakhir, yang ada di pikiran dan hati saya, bagaimana menyenangkan hati daripada Tuhan. Saudara, kita banyak kekurangan, kita banyak kelalaian, bahkan banyak kebodohan. Tetapi percayalah ketika hati kita terpaut hanya kepada Tuhan, setia sampai langkah yang terakhir, saudara. Saya percaya ada mahkota yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin, saudara. Nah, puji Tuhan, pagi hari ini kita tidak bersedih terlalu lama karena kita percaya kematian orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Ada kata bahagia di dalamnya. Dan kita percaya Ibu Gyoking sudah bersama Yesus dalam kerajaan sorga. Katakan amin, saudara. Puji Tuhan, hari ini saya akan beri tema, judul khotbah atau renungan yang kita bisa lihat bersama-sama. Ayo kita baca bersama-sama. Tidak mengapa pakai bahasa Inggris yang awal, baru terjemahannya di bawahnya. 2, 3. Don't be moved. Bahasa Indonesianya 2, 3. Jangan bergeser. Saudara, ada banyak anak Tuhan hari-hari ini gampang bergeser. Apa yang dimaksud dengan bergeser? Gampang, mudah diombang-ambingkan, gampang dan mudah berpindah arah, berpindah haluan. Tanpa sadar ini yang Tuhan tidak suka dalam diri kita. Mari kita lihat bersama-sama Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. Kolose pasal yang pertama ayat 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan bahwa tolong diperhatikan, tolong dijaga. Menjadi concern kita bahwa di akhir zaman ada banyak hal yang sanggup menggeser apa yang kita percayai. Dan saya mau katakan kepada saudara, itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Dia ingin mengambil attention, mengambil perhatian kita, dan ada banyak anak Tuhan kalah di sini. Ya. Ketika kita lagi semangat-semangatnya, ketika kita lagi on fire, lagi fokus, tidak sedikit tantangan yang sanggup menggeser apa yang kita percayai. Dan bahayanya adalah ada banyak anak Tuhan ikut-ikutan. Nah, orang yang gampang bergeser adalah orang yang gak punya prinsip. Halo? Saya mau katakan jemaat yang hadir sekarang adalah jemaat yang punya prinsip. Tapi ada jemaat yang simpatisan. Saudara ngerti simpatisan? Kira-kira mudah-mudahan cocok. Itu bagi saya simpatisan. Orang yang hanya mencoba. Kira-kira Kebon Baru cocok gak? Kira-kira enak gak di sini? Saudara, gereja bukan masalah enak gak enak, saudara. Kalau mau cari enak, cari bangku yang ada bantalnya. Ini kayu. Yang ngerti katakan amin. Halo?
Kalau mau cari cuma yang enak, di sini kurang dingin. Ke kulkas, saudara. Saudara mau cari Tuhan apa mau cari enak? Nggak ada amin pagi hari ini. Ini gembala udah lama gak khotbah nih saudara ya. Minggu depan saya 2 minggu ada di Kupang. Ya saudara, saya izin pergi dulu. Ada undangan, bukan main gundu saudara. Kalau saudara lihat jadwal saya nanti saya sebutin ya. Nah kembali dulu ke ini. Kamu harus bertekun dalam iman, perhatikan ya, bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dengan kata lain Rasul Paulus, jemaat Kolose engkau sedang goncang. Gereja sedang digoncangkan, anak Tuhan sedang digoncangkan, gembala sedang digoncang, semua digoncangkan. Tetapi Alkitab berkata, jangan kamu digeser. Saudara, bangku ini bisa digeser? Bisa, walaupun berat bisa digeser. Tapi saudara bisa geser ini pakai tangan? Modiar, saudara. Tapi anak Tuhan gampang digeser. Lu tahu nggak gembalanya di sana begitu geser. Lu tahu nggak ibu gembalanya geser. Lu tahu nggak well-nya begitu geser, geser terus. Saya mau tanya saudara, saya punya kekurangan nggak? Haleluya. Gembala punya kekurangan, majelis punya kekurangan, pembela sidang ada kekurangan, semua kita punya kekurangan. Tapi jangan bergeser dari pengharapan, dari pengajaran, dari apa yang kita percaya. Saya mau kasih tahu sama saudara hari ini ya. Iblis akan terus menyerupai dan terus membungkus casingnya sehingga Anda bisa terkecoh. Dan Anda kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Anda akan bingung membedakan ini dari Tuhan apa bukan. Yang ngerti katakan amin deh. Haleluya. Jangan bergeser. Coba next. Saya ingat ada ayat yang berkata begini. Sehingga kita bukan lagi apa? Kita bukan lagi apa? Anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kalau orang jatuh sekali itu namanya kebodohan. Betul? Tapi kalau berjatuh terus jatuh dan hidup dalam kejatuhan namanya kurang ajar. Apabila bisa jatuh? Bisa. Bisa kepleset? Bisa, tapi kalau kepleset terus kurang ajar namanya. Itu yang nggak ada ngerti ya saudara ya. Haleluya. Ada haleluya. Nanti kita akan lihat apa tujuan Tuhan bagi gerejanya di akhir zaman. Yang ngerti katakan amin. Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Oleh permainan Ingat ya, Anda datang ke sini bukan karena saya. Anda datang ke sini karena engkau cinta Tuhan. Tuhan ada di Amerika, Tuhan ada di Kelapa Gading, Tuhan juga ada di Kebun Baru. Katakan amin, saudara. Bukannya kita nggak ada dipengaruhi, kita dipengaruhi juga Pak Ibu. Tapi kita punya prinsip, kita tidak mau dipermainkan dengan hal-hal yang palsu dari manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Saudara tahu anak yang terhilang? Cerita anak terhilang tahu nggak? Dia pergi bawa uang nggak? Bawa harta nggak? Wah orang hebat, keluar dari rumah bapaknya kaya men. Tapi apakah kekayaan membawa kepada keselamatan? Makanan babi pun akhirnya mau dimakan. Saking miskinnya. Sekarang saya mau tanya, apa bapaknya nyari-nyari? Anak, di manakah engkau? Anak di mana? Ada begitu? Bapak tunggu di rumah sampai anaknya sadar. Jangan kayak anak kecil, saudara. Jangan kayak anak kecil. Kita udah dewasa, tahu rumah kita di mana. Bapak menunggu di rumah sampai kesadaran itu timbul.
Orang yang sadar adalah orang yang punya rohani yang dewasa. Kalau domba, kalau binatang tersesat itu dicari. Anda kan bukan domba, Anda kan orang dewasa. Kalau salah pulang. Nggak ada amin juga. Haleluya. Next. Coba Daniel 11 ayat 35. Ini nubuatan Daniel ya. Daniel 11 ayat 35 berkata, sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Itu udah nubuatan. Supaya dengan demikian diadakan Saudara baca nggak sih? Diadakan apa? Pengujian, penyaringan, dan Kenapa orang gampang bergeser, gampang orang terpengaruh? Karena nggak mau diuji. Udah ngaku aja supaya ringan, saudara. Setiap kali ujian datang kita bilang, Tuhan tidak. Lalukan cawan ini daripadaku. Saudara pikir doa Yesus cuma itu, lalukan cawan? Ingat ditutup dengan katanya apa? Biar kehendakmu yang, kalau doa tuh jangan potong-potong. Lalukan cawan ini, jangan ada ujian ini, enak aja saudara. Saudara dengar ya, sekolah Tuhan bagi saya dan saudara itu nggak akan lulus sampai saudara menghembuskan nafas, itu baru lulus. Tapi pas saya kan udah tua, saya udah umur, saya bebas dari ujian. Siapa bilang? Yang ngerti katakan amin dong. Daniel berkata ada pengujian, ada penyaringan, ada pemurnian di antara mereka sampai kapan? Sampai kapan? Berarti Tuhan menguji, memurnikan kita sampai langkah yang terakhir. Mau tidak mau, saudara. Saya sedang diuji, ya. Gereja kita sedang diuji, betul. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Dan Tuhan mau ada kualitas, bukan kuantitas. Saya ulangi ya, supaya saudara tangkap nih. Yang Tuhan mau adalah kualitas, bukan kuantitas. Walaupun kuantitas juga penting. Tetapi kalau Tuhan menilai, Tuhan menilai dari kualitas kita. Saudara, Tuhan tuh nggak kecoh dengan banyak yang hadir. Oh haleluya. Belum tentu yang hadir itu sebenar-benar hatinya tertuju kepada Tuhan. Mungkin saat mereka memuji Tuhan main HP. Pikirannya lihat notifikasi. Lalu ngaku aja supaya ringan, saudara. Anda lebih dengar notifikasi daripada dengar firman. Apakah itu kualitas? 2 jam Anda silent semua. Demi saya menyenangkan hati Tuhan. Dan ada ratusan jam Tuhan kasih untuk kita. Lakukan apa saja. Masa untuk Tuhan. Kita gak pernah kasih yang terbaik. Lagunya sih dinyanyiin. Takkan pernah ku bawa. Ada haleluya. Ada haleluya pagi hari ini. Kembali kepada firman Tuhan. Sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Jadi kitab Daniel, kitab nubuatan tentang akhir zaman, selaras dengan kitab Wahyu. Ada nubuatan-nubuatan yang kitab Daniel tulis dan digenapi di kitab Wahyu. Dijelaskan lagi dan itu sedang terjadi. Dan salah satunya adalah pemurnian. Saya berdoa supaya jemaat GBD Yoran Kebon Baru yang saya cintai terus dimurnikan oleh Tuhan. Next. Bagi Allah apa? Tetapi ya, punya jemaat banyak senang? Senang, saudara. Kolektornya juga banyak. Haleluya. Tetapi kualitasnya bagaimana?
Pak Pendeta, bagaimana cara melihat jemaat yang punya kualitas? Masuk dalam dapur api. Masuk dalam apa? Dapur api. Disitulah terlihat originalnya kita. Keaslian kita ketika kita hadapi ketika Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung yang didirikan raja. Konsekuensinya adalah masuk ke dapur api yang dipanaskan 7 kali. Saya berpikir begini, kalau saya mungkin jadi Sadrak, Mesak, Abednego berkata gini, dalam perjalanan menuju dapur api, Tuhan tolong kek. Saudara pernah gitu gak berpikir? Sebelum masuk tantangan, Tuhan udah tolong dulu dong. Maunya begitu. Pikiran kita jalannya begitu. Tuhan lalukan cawan ini. Kalau bisa jangan terjadi. Tapi masalahnya Sadrak, Mesak dan Abednego mereka masuk. Daniel masuk. Yusuf masuk penjara. Masuk dalam lubang sumur. Masuk dulu. Tuhan seringkali izinkan kita masuk. Ayub masuk dalam tantangan. Yesus masuk dalam penderitaan. Katakan amin. Pak, sakit memang. Pak, gak enak memang. Udah resiko jadi anak Tuhan, harus menderita. Catat itu baik-baik. Diberkati, haleluya. Tapi jangan lupa di sisi lain, Tuhan seringkali izinkan penderitaan yang kita harus alami. Dan disinilah akan muncul kualitas anak Tuhan itu. Katakan amin. Next. Saya kasih contoh minyak. Saya mau tanya sama saudara. Minyak tanah sama bensin bahannya sama enggak? Hah? Halo, Bapak Ibu kok diam-diam aja pagi hari ini. Saya mau tanya, minyak tanah sama bensin bahannya sama apa enggak? Apa yang membedakan kenapa minyak tanah lebih murah daripada bensin? Penyaringan. Apa? Katakan kanan kiri, kamu mau disaring enggak? Hah? Betul? Apa bedanya bensin sama aftur? Lo tau aftur? Itu bahan bakar pesawat. Lebih mahal ya mahal dong pesawat. Kenapa beda? Kenapa mahal? Karena lebih lagi disaring. Ada banyak anak Tuhan gak mau disaring. Oh gak apa-apa kok minyak tanah aja. Iya minyak tanah harganya murah. Anda mau jadi anak Tuhan murahan? Halo? Kok gak ada haleluya pagi hari ini ya? Aduh, kalau Pak Gembala yang khotbah gak enak, ya udah tamu aja terus. Saya ini mau pergi 2 minggu loh saudara. 2 kali hari Minggu saya gak ada di sini. Jadi terima dan makan baik-baik firman Tuhan hari ini. Bulan Juni katakan Tuhan, aku mau disaring oleh Engkau. Kenapa? Karena ketika kita keluar dari penyaringan Tuhan, akan muncul sesuatu kualitas yang luar biasa. Dan tidak menjadikan kita gampang bergeser. Alasannya selalu tepat. Tuhan masukkan kita, Tuhan izinkan kita ada dalam proses dengan satu tujuan. Kita timbul menjadi emas yang murni di hadapan Tuhan. Bukan serta-merta Tuhan jahat. Selalu kita berpikir, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan gak sayang sama saya. Siapa bilang? Sedangkan Ayub ketika diuji, Tuhan masih pesan, sayangkan nyawanya. Tuh cintanya Tuhan sama kita sampai begitu. Sampai iblis berkata, bagaimana aku bisa menguji? Ada pagar. Ibu Golda percaya ada pagar? Pak Dono percaya ada pagar? Om Pence percaya ada pagar? Iya.
Kok yang lain sakit, yang lain menderita, saya enggak? Ada pagarnya Tuhan. Itu cinta Tuhan buat kita Bapak Ibu. Enggak kelihatan dengan kasat mata. Tapi ada sukacita, damai sejahtera dalam hati yang dunia tidak bisa berikan. Saudara mau dimurnikan Tuhan? Minyak lebih banyak, sering disaring. Sama dengan apa? Sama dengan apa? Katakan kanan kiri, kamu mahal. Ya, jangan dijual saudara ya. Cuma bilang mahal doang. Haleluya. Ada haleluya? Next. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang orang yang cinta Tuhan. Dengar ya. Orang yang cinta Tuhan lama kelamaan akan membenci dunia. Saya ulangi lagi. Pak, tapi kan saya harus kerja. Saya cinta pekerjaan. Ya, tapi cinta kerjaan jangan sampai melebihi cinta kan Tuhan. Karena yang memberi pekerjaan siapa? Yang memberi pekerjaan siapa? Tuhan. Yang memberi hidup siapa? Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Next. Arahkan pikiranmu hanya untuk yang di atas, yaitu Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 16. Wah, ini dahsyat saudara. Saya ingat ayat ini adalah ayat pertama kali saya khotbah di doa Jumat siang. Di depan ibu-ibu janda saya khotbah ini. Kisah Rasul 3 ayat 6. Tetapi Petrus berkata, emas dan apa? Perak tidak ada padaku. Halo. Kalau Anda punya motivasi yang sungguh, Allah sumber berkat sanggup memberkati saudara. Saya nggak pernah lihat ada jemaat Kebon Baru, Pak Pendeta, saya udah 2 hari nggak makan Pak. Kalau saudara nggak punya makanan, datang ke pastori. Saya stok Indomie dan telur. Haleluya. Ya, puji Tuhan, 1 minggu ini udah ada yang bantu masak. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi Indomie dan telur ada di pastori, saudara. Kalau nggak bisa makan. Tapi kalau udah makan sehari 10 kali, keterlaluan, saudara. Bagi-bagi dong, saudara. Biasanya dulu rajin bawa makanan buat gembala yang apa-apa. Siapa yang bertelinga, hendaklah mereka mendengar. Nggak apa-apa, saya kan gembalanya, saudara, saya bebas mau ngomong apa aja. Ada haleluya? Sampai di mana tadi? Oh ya ini saudara. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Perhatikan saudara ya, orang yang terfokus kepada Tuhan tidak melihat emas perak. Petrus waktu itu tidak punya apa-apa, nggak punya harta, nggak punya kekayaan, tapi dia melangkah demi nama Tuhan yang hidup. Orang Nazaret berjalan. Haleluya, haleluya. Saya berangkat karena bukan saya cari-cari pelayanan. Anda tahu gembalamu, saya nggak cari pelayanan. Saya ini diundang. Bahkan minggu keempat ada 2 daerah tiba-tiba sama-sama mengundang. 1 Surabaya, yang minggu keempat di Manado. Bulan Juli minggu kedua udah diundang lagi. Surabaya, Kalimantan. Emas dan perak tidak ada padaku. Saya mau gereja ini benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dimulai jujur dari keuangan. Nah, kalau saudara juga ada hasil dari 1 bulan, bayar milik Tuhan saudara. Bayar. Jangan jadi pencuri rohani. Saya mau jujur di hadapan Tuhan. Memberi udah bagus.
Mengembalikan sudah bagus, tapi poin yang kedua, Anda harus jujur. Nggak akan rugi, saudara. Alkitab berkata cuma satu ayat yang bisa berkata, ujilah aku. Malaikat 3 ayat yang ke-10. Mari kembalikan milik Tuhan. Saudara jangan kira ini amplop cuma ditaruh begitu doang. Saya sengaja dari semua kas nggak ada tulisannya, perpuluhan ada tulisannya. Supaya saudara, ngotot loh. Jangan pura-pura nggak punya, saudara. Nggak ada, amin ya. Ya udah Pak Gembala pergi aja dah. Saudara kayak nggak senang sama saya. Haleluya. Next. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan apa? Saudara ini, Ibu Ina ini, badannya mukanya sama. Tetapi dia memiliki manusia yang baru. Manusia baru itu di mana? Di dalam. Ininya sama, ininya bisa luntur dari cantik bisa berubah. Dari kurus jadi gemuk, gemuk jadi kurus. Ini bisa berubah, tetapi manusia dalam, inner heart. Sesuatu yang di dalam, yang mendorong keluar. Ini yang diubahkan Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua, ini juga diubahkan Tuhan. Sesuatu di dalam apa? Pikiran. Katakan amin dong, saudara. Manusia baru yang terus apa? Diperbaharui. Yang diubah itu yang di dalam. Ibu-ibu sekarang tarik ini, mancungin hidung, kuntik botok itu cuma di luar, Bu. Lama-lama juga habis. Dokter juga nggak bego. Bu, ini suntik untuk selamanya, rugi dia. Nyuntik untuk berapa? 3 bulan sekali, supaya ibunya baliklah, supaya dapat tuh. Ya begitu, saudara. Saudara ingat gak dulu, aduh saya kalau ceritanya agak geli, saudara. Dulu itu ada zaman suntik bibir. Ingat gak? Suntik ini, jadi ini dimajuin. Aduh saudara, saudara pikir ibu-ibu digituin cakep, kayak monster. Benar saudara. Saudara pikir digituin bagus jelek. Jangan sampai saudara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan berkata, loh siapa nih? Saya. Loh dulu mukanya gak begini. Minggir. Tuhan aja udah gak kenal saudara. Siapa yang bikin masalah? Saudara udahlah. Terimalah. Kalau agak pesek ya gak apa-apa saudara. Kenapa sih saudara? Yang penting masih hidup. Halo pemudi-pemudi, engkau cantik di hadapan Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu juga begitu. Udahlah bilang sama suami, Pak. Mama gak bisa berubah seperti artis Korea. Gak bisa. Biayanya juga mahal, saudara. Biayanya mahal, mendingan korban untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Coba Pak Yakub tiba-tiba Ibu Eva keluar dari kamar. Tiba-tiba dia putih mendadak. Hidungnya mancung. Saya percaya Pak Yakub akan pingsan dan berkata, gitu. Benar gak? Yang original aja dah. Emang kalau udah pesek-pesek aja emang kenapa sih? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Perhatikan ya. Menurut apa? Gambar khaliknya. Khalik itu artinya apa? Pencipta. Yesus pencipta. Kita sedang menuju segambar serupa dengan pencipta. Dari semua tujuan Tuhan buat gereja, ini ayatnya. Diperbaharui sampai kita memiliki gambar seperti Tuhan. Gambar seperti pencipta kita. Oh haleluya. Doa saya sebagai gembala, seluruh jemaat satu kali kelak diubahkan oleh Tuhan.
hati kita, pikiran kita, jiwa kita, bahkan roh kita seperti gambar, seperti halik kita, yaitu Tuhan Yesus. Ayat yang terakhir ya, bro, tolong. Yohanes 21 ayat 18, perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, perhatikan ya, engkau mengikat pinggangmu sendiri, lihat, dan engkau berjalan kemana saja. Gampang digeser, waktu muda kemana saja. Mau hati, kehendak hati, niat hati, silakan kemana saja. Itu waktu masih muda. Berbicara juga ketika rohani kita masih muda, kita masih awal-awal cinta Tuhan seringkali dan gampang kali bisa bergeser. Tapi lihat sisa ayat ini luar biasa. Tetapi jika engkau sudah tua, sudah matang, menjadi dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, perhatikan, dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Lihat ya, masih muda kemana saja pergi, digeser iya, pengajaran sana iya, ikut rame iya. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita akan dituntun masuk ke tempat yang kita nggak mau. Artinya mereka yang mau diproses oleh Tuhan. Orang yang mau dibentuk, diuji, nggak mau, harus. Nggak enak, mesti. Kalau mau ada dalam proses Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan apa yang kau sedang hadapi hari ini. Mungkin pergumulan suami, istri, anak-anak, orang tua, pekerjaan, usaha. Percayalah, Yesus ada bersama dengan kita. Mazmur 23 berkata, walau ku ada dalam lembah-lembah bayang kegelapan, lembah-lembah maut, engkau juga ada di sana. Yesus ada bagi kita. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama.